Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda muslim yang dimuliakan Allah, sobat muda non muslim yang saya hormati, siswa-siswi SMA Negeri 1 Cipari yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam video yang saya buat. Sobat muda sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak sobat muda sekalian untuk berbincang tentang surat Al-Asr. Al-Asr artinya demi masa. Sobat sekalian, surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 di dalam Al-Quran. Sahabat sekalian, di dalam kitab tafsir Jalalain tidak disebutkan tentang sebab turunnya surat Al-Asr ini. Jadi tidak disebutkan di sini. Ya, sobat sekalian, kita langsung meninjau ke surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Sobat muda sekalian, Allah bersumpah dengan mengatakan wal asr, demi masa. Saudara sekalian, masa atau waktu demi waktu adalah sesuatu yang unik, di mana waktu itu manusia tidak bisa untuk mengaturnya. Sebagai contoh, misalnya kita hari ini katakanlah tanggal 9 Juli misalnya ya. Misalnya hari ini tanggal 9 Juli, ya, tanggal 9 Juli. Misalnya hari ini tanggal 9 Juli. Nah, kita akan mengadakan rapat misalnya. Kita akan mengadakan rapat tanggal 9 Juli. Maka bisa kita lakukan hari ini juga. Akan tetapi para sobat sekalian, kalau rapat yang kita rencanakan hari ini, kita lakukan hari ini, bisa. Kemudian kalau kita akan rapat tanggal 9 Juli, kita undur, kita undur saja tanggal 12 Juli, bisa. Akan tetapi sobat muda sekalian, kalau rapat ini kita ajukan, sekarang tanggal 9 Juli. Yuk rapatnya kita ajukan tanggal 5 Juli. Nah, sekarang tanggal 9 Juli. Rapat mau kita ajukan tanggal 5 Juli. Tentu saja tidak bisa. Nah, inilah rahasia dari waktu. Kita nggak bisa mengubahnya. Hari ini tanggal 9 Juli. Hari ini. Rapat kita undur tanggal 20 Juli. Bisa. Tapi rapat kita undur tanggal 5 Juli tidak bisa. Karena sekarang sudah tanggal 9 Juli. Nah, begitu sobat sekalian. Nah, jadi rapat yang 9 Juli tidak bisa kita ajukan menjadi tanggal 5 Juli. Kenapa? Hari ini sudah tanggal 9. Ya. Tapi kalau kita undurkan ke tanggal 20 Juli masih bisa. Seandainya hari ini tanggal 9 Juli. Nah, jadi waktu adalah menjadi kekuasaan mutlak Allah. Misalnya kita atau saya hari ini sudah masa tua. Saya tidak bisa kembali ke masa waktu saya masih SMA, tidak bisa. Ya, waktu terus berjalan maju dan tidak bisa kita undurkan. Inilah keistimewaan dari waktu, yang rahasia waktu adalah menjadi hak mutlak dari Allah. Kita nggak bisa untuk memajukannya. Hari ini 9 Juli, kita nggak bisa mundur ke tanggal 5 Juli. Kita nggak bisa maju ke tanggal 5 Juli. Tapi kita bisa mundur ke tanggal 20. Acara-acara kita bisa kita undurkan, tapi nggak bisa kita ajukan ke waktu yang sudah lewat. Hal ini berbeda dengan koordinat tempat, sobat muda sekalian. Kita mengadakan rapat di Jakarta. Nah, kita bisa
kita pergi ke Jakarta, rapatnya diadakan di Jakarta. Mungkin kita berubah pikiran, wah jangan di Jakarta, kita lakukan di Jogja aja rapatnya. Maka kita bisa pindah ke Jogja atau mungkin ke Bandung. Kita bisa bolak-balik ke Jakarta, bisa ke Bandung, bisa ke Yogyakarta juga bisa. Jadi untuk waktu kita bisa bolak-balik Bandung, Jakarta, atau mungkin Sidoarjo, Cipari bisa, ya. Tapi untuk waktu tidak bisa. Waktu yang sudah lewat, kita nggak bisa balik lagi ke sana. Selain untuk tempat, kita bisa bolak-balik. Akan tetapi tempat ini ada bagian yang tidak bisa kita balikkan. Nah, sobat muda sekalian, misalnya di sini, misalnya saya ini berada di Jakarta, maka kita tidak bisa memindahkan kota Bandung ke sini, tidak bisa, ya. Kota Bandung ya tetap di Bandung, ya. Sini tetap Jakarta, ya. Jadi tidak bisa kita pindahkan tempatnya, koordinatnya. Tapi kita bisa berpindah tempat. Tempatnya tidak bisa kita geser, tapi kita bisa berpindah tempat bolak-balik. Nah, beda dengan waktu, ya. Kita hanya bisa memindahkan kegiatan kita, jadwal kita untuk mundur, tidak bisa kita ajukan. Ini keistimewaan dari waktu, sobat muda sekalian, ya. Waktu tidak bisa kita pindah, ya, dan kita pun juga tidak bisa pindah ke waktu yang sudah lewat. Maka Allah bersumpah, ya, wal asr, demi masa. Luar biasa, berarti waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, sobat sekalian, kita lihat Allah bersumpah demi waktu. Pasti ada sesuatu yang sangat penting yang perlu kita ketahui bersama. Sahabat sekalian, kita lanjutkan ke ayat yang kedua, ya. Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, ya. Apa iya manusia itu dalam kerugian, ya? Allah bersumpah demi waktu bahwasanya manusia itu dalam kerugian, ya. Kerugian karena apa? Awas, hati-hati. Koordinat waktu tidak kita undurkan, ya. Hari ini tidak kita bisa balikkan untuk kemarin, ya. Kalau kemarin kita ada rugi, maka nggak bisa kita ulang lagi. Wah, biar kemarin nggak rugi, nggak bisa, ya. Maka hari ini kita pertahankan hari ini agar kita tidak rugi, ya. Kalau untuk besok bisa kita pikirkan nanti, ya. Maka kita lihat setelah Allah bersumpah demi waktu, wal asr, ya, Allah melanjutkan dengan ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Nah, jadi Allah bersumpah umumnya manusia berada dalam kerugian, mungkin termasuk diri kita, sobat muda sekalian. Nah, akan kita lihat adakah resep agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Kita lihat pada ayat yang berikutnya. Ya, sebabnya kita lanjutkan. Dalam ayat yang kedua tadi, Allah memberikan statement, pernyataan bahwasanya umumnya manusia itu adalah dalam kerugian. Nah, ayat yang ketiga ini Allah memberikan resep buat kita agar kita tidak termasuk orang yang rugi. Ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Resep agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, sobat muda sekalian, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kalau perkecualian pasti tidak banyak, ya, sobat muda sekalian, pasti sedikit. Maka orang yang tidak rugi itu sedikit, ya. Oleh karena itu kita harus waspada agar kita termasuk orang yang tidak rugi.
illal ladzina amanu. Ya. Dalam konteks keagamaan tentu saja adalah orang yang percaya, ya, beriman itu percaya adanya Tuhan, ya, percaya adanya Tuhan secara umum, ya. Dalam tinjauan Islam adalah orang yang percaya bahwasanya tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada tempat mengabdi selain Allah, dan percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebagai utusan Allah, maka Nabi Muhammad SAW adalah menjadi tempat berguru, tempat mencari contoh agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi ini dalam tinjauan Islam agar kita tidak rugi, ini tinjauan Islam ya sobat sekalian. Kita harus beriman, percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sembahan selain Allah, tidak ada tempat pengabdian selain Allah, tidak ada tempat mencari petunjuk selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwasanya percaya, beriman bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah contoh yang diberikan Allah kepada kita. Nabi Muhammad adalah tempat kita menimba ilmu, ya, agar kita selamat, tidak termasuk orang-orang yang rugi. Ini adalah tinjauan Islam, sobat sekalian. Jadi tinjauan Islam, tinjauan Al-Quran, bahwasanya agar kita tidak rugi harus beriman bahwasanya tidak ada sembahan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Ini. Sobat sekalian, tinjauan tentang iman tadi ya, bisa kita tarik ke ranah umum, sobat sekalian. Ya. Orang yang beriman adalah orang yang punya prinsip hidup. Ya. Jadi hidupnya orang yang beriman, orang yang punya prinsip, pasti hidupnya tertata. Ya. Dia punya konsep bagaimana menjalani hari ini. Dia punya konsep bagaimana memanfaatkan pengalaman kemarin. Dia punya konsep bagaimana kita bertindak untuk masa yang akan datang. Ini orang yang beriman, orang yang punya prinsip, ya saudara sekalian. Jadi baik muslim maupun bukan, kalau kita ingin selamat di dunia ini, ya, maka kita harus menjadi orang yang punya konsep. Konsep bagaimana memanfaatkan pengalaman masa lalu, konsep bagaimana kita menjalani masa sekarang ini, dan konsep bagaimana kita menjalani masa yang akan datang. Ini saudara sekalian. Adapun tinjauan Islam tadi adalah konsep yang kita pakai adalah konsep yang bersumber kepada Allah Tuhan semesta alam, dan konsep yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan semesta alam. Nah, ini ya, illal ladzina amanu. Semua manusia merugi, ya. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, ini tentang iman, sobat sekalian. Saudara sekalian, setelah illal ladzina amanu, kemudian Allah menyambung wa amilus solehat. Nah, wa amilus solehat. Nah, agar tidak rugi, seseorang itu harus beramal, melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, perbuatan yang baik, baik itu tujuannya, baik itu manfaatnya, ya, baik itu cara melakukannya harus dengan cara yang baik. Ya, tujuannya baik. Ya. Jadi amal ini amal yang baik, amilus solehat, ya, bukan amal yang merusak, baik merusak diri kita sendiri, ya, maupun merusak orang lain, ya, termasuk merusak masa depan kita. Ya. Jadi para sobat sekalian, bahasanya agar tidak rugi, amal kita harus amal yang soleh. Soleh tujuannya, baik tujuannya, ya,
baik manfaatnya dan baik cara menjalankannya. Nah, ini amal yang soleh. Kalau kita beramal tujuannya baik, ya, manfaatnya baik, tapi dengan cara yang tidak baik, maka akan menghasilkan sebuah kerugian. Ya. Kita ingin pergi ke suatu tempat, mungkin silaturahim, ya, tujuannya baik, manfaatnya juga baik. Nah, kita melakukannya dengan berkendaraan, nyetir kendaraan, dengan ngebut, yang melanggar marka-marka jalan yang ada, awas tikungan, pelan-pelan, kita gas saja, maka hasilnya akan merusak, kita akan celaka. Ya. Ya, jadi saudara sekalian, wa amilus solehat, beramal yang baik. Agar selamat kita harus mengerjakan sesuatu dengan tujuan baik, manfaat yang baik, dan cara yang baik. Ya. Ya, ini perkecualian agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, ya. Tadi illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, orang yang punya prinsip, wa amilus soleha, dan beramal yang soleh. Saudara sekalian, setelah kita beramal yang baik, kita orang yang beriman, punya prinsip beramal yang baik, saudara sekalian, selain kita beramal yang baik, kita tahu bahwasanya kita itu tidak hidup sendirian di dunia ini, saudara sekalian. Kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya tetangga. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, agar kita tidak termasuk orang yang rugi, ya, atau agar kita termasuk orang yang beruntung, maka prinsip hidup yang baik, cara beramal yang baik, jangan hanya untuk diri kita, ya. Kita harus sampaikan juga ke orang lain. Maka ayat berikutnya, tawasau bil haq, nah, saling berwasiat tentang kebenaran, tentang hak ini, ya, tentang kebaikan ini, kebaikan tujuan, kebaikan manfaat, kebaikan cara melakukannya, kebaikan cara melakukan ini harus kita sampaikan ke orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik pula, kondusif bagi diri kita untuk beramal yang baik. Ya. Kalaupun kita beramal baik, tapi lingkungan kita tidak kondusif, maka amal baik kita ini bisa jadi kurang efektif, ya, artinya tidak bisa mencapai maksimum, tidak maksimal, bahkan bisa jadi amal baik kita ini sia-sia. Sebagai contoh, kita sudah menjalankan agama, kita sudah mendidik anak kita agar akhlaknya baik, agamanya baik, tetapi ketika lingkungan kita jelek, anak kita main keluar, wah, mungkin tetangga kita ada yang amalnya nggak baik, misalnya, wah, suka menonton film-film porno, ya, suka menggunakan narkoba, ya, suka berkata yang kasar. Maka kalau lingkungan kita tidak baik, ketika anak kita keluar, maka didikan kita pada anak kita tadi akan sia-sia, ya, tidak bermanfaat. Oleh karena itu, menurut konsep Al-Quran ini, agar kita tidak rugi, maka kita harus berwasiat kepada lingkungan kita, menasihati lingkungan kita, ya, untuk beramal yang baik pula, tawasau bil haq, ya. Jadi kebaikan tujuan, kebaikan manfaat, kebaikan amal ini harus kita sampaikan ke lingkungan kita. Nah, demikian saudara sekalian. Jadi tawasau bil haq itu penting, ya, agar amal baik kita itu tidak sia-sia, agar amal baik kita itu optimum.
Saudara sekalian, setelah tadi amal baik tadi kita wasiatkan pula kepada lingkungan kita, ya, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga kita, maka ada satu lagi wasiat yang penting agar kita tidak termasuk orang yang rugi, sobat muda sekalian. Apa itu? Tawasau bis sabr, saling berwasiat tentang kesabaran. Ya. Sobat muda sekalian, kadang-kadang atau bahkan sering ujian itu datang, sobat-sobat sekalian, ya. Ujian itu mesti datang. Oleh karena itu kita perlu memberikan wasiat kepada lingkungan kita, diri kita, mungkin keluarga kita, teman kita, tetangga kita, agar mereka ini bersabar, ya. Sabar adalah terus-menerus dalam suatu kondisi, ya, saat kondisi itu berubah, ya, artinya kita tidak mencuri, ya, saat kita tidak kekurangan uang, kita tidak kekurangan makanan. Nah, suatu saat bisa jadi kondisi ini berubah, ya. Kondisi ini berubah, kita suatu saat ekonomi kita kolaps, jatuh, ya. Atau suatu saat terjadi krisis makanan, ya. Nah, kondisi berubah. Yang dimaksud sabar bagaimana? Kalau tadinya ketika ekonomi kita baik, cukup makanan, ketika kondisinya berubah, ekonomi kita kolaps, kekurangan uang, kekurangan makanan, kita tetap bersabar, kita tetap tidak mencuri. Nah, ini adalah kesabaran, ya. Jadi ujian itu pasti datang, keadaan itu berubah-ubah, kadang membaik, kadang memburuk. Nah, saat membaik mungkin nggak begitu masalah, sobat muda sekalian. Tapi saat memburuk, maka tidak mudah untuk menjaga kebaikan, ya. Tidak mudah untuk menjaga kebaikan. Maka kita harus selalu berwasiat agar lingkungan kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita senantiasa bersabar, senantiasa istiqomah di dalam kebaikan, ya. Jadi ayat yang ketiga ini, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholehat, mengerjakan amal baik, wa tawasau bil haq, saling berwasiat tentang kebenaran, wa tawasau bis sabar, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Sobat-sobat sekalian, luar biasa ayat yang pendek ini, yang mungkin sering kita baca dalam sholat, ya, karena pendeknya, ya. Wal asri ini atau surat al asr ini sangat sering kita baca dan maknanya luar biasa. Kita tinjau dari awal, sobat-sobat sekalian. Nah, dari ayat yang pertama, wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh dan saling wasiat, saling nasihat-nasihati dalam hal kebenaran dan dalam hal kesabaran. Saudara sekalian, demikian tadi betapa padatnya surat Al-Asr. Mudah-mudahan dengan surat Al-Asr ini yang kita implementasikan dalam kehidupan kita, kita tidak termasuk orang yang rugi, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Saudara sekalian, ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangannya, datangnya dari diri saya yang bodoh, makhluk yang lemah. Jika ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.